Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat tahun baru untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini, maupun Bapak Ibu yang mengikuti secara online dari mana saja. Kita sungguh mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun 2024. Dan kalau hari ini kita sudah memasuki kebaktian pertama di tahun 2025, maka kita akan datang dengan penuh ucapan syukur. Kita mau mengakui bahwa kita ada saat ini karena Tuhan. Dan Dia sudah merancangkan hal yang indah buat kita. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, ada dua hal yang akan saya sampaikan. Pertama, seperti biasa, karena ini adalah awal bulan dan teristimewa adalah awal tahun, maka kita akan ada perjamuan kudus. Bapak Ibu yang di rumah boleh mempersiapkan diri. Dan yang kedua, saya nanti juga akan membuka kesaksian, ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang mungkin belum menginformasikan kepada tim pengurus, tetapi bisa mempersiapkan dari saat ini. Nanti ada 2 kesaksian yang diberikan. Baik, mari kita akan angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Inilah ungkapan hati kita. Terima kasih kita kepada penyertaan Tuhan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Imani, Dia merancangkan hal yang indah bagi masa depan kita. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi kita mau katakan kepada Tuhan, Dialah yang menghiasi hidup kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mau nyanyi sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Kau kembali kumpulkan kami di sini Tuhan. Untuk boleh memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Menerima firman-Mu di tubuh darah. Tahun 2024 telah kami lewati Tuhan. Dengan penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami imani, kami percaya di tahun 2025 ini Tuhan Yesus. Engkau yang tetap sama. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kau terus memberkati kami, melindungi kami, menaungi kami. Terima kasih banyak Bapa. Beracaralah Bapa. Kami mendoakan saudara-saudara. Kau lindungi, jagai mereka sampai tujuan sini dengan selamat ya Tuhan. Beracaralah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan beri salam kepada saudara-saudara di sekitar kita. Katakan, Tuhan menggirangkan kita. Amin, amin, haleluya. Bapak Ibu, silakan duduk. Karena Tuhan adalah sumber sukacita kita, maka bukan masalah yang menentukan apakah kita bersukacita atau tidak. Amin. Tapi Tuhan akan menggirangkan kita, membawa sukacita kepada kita sepanjang tahun 2025. Katakan amin, haleluya, Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, haleluya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, Dia girangkan kita. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Bersuka sebab Hari ini kita ganti tahun ini. Amin. masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tahun ini, Tahun ini tahunnya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku.
Oh, Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Tahun ini penuh dengan sukacita. Sekali lagi inilah komitmen kita dan janji Tuhan kepada kita memberikan sukacita. Apapun boleh kita hadapi, tapi Tuhan yang akan membawa kita menuju kemenangan. Lagu berikut ini adalah bagaimana kita mengungkapkan rasa percaya diri kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Dialah kuat kita. Katakan, Kaulah kuatku. Amin. Musuh di hadapan kita beribu berlaksa, kita akan menjadi pemenang. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Ingat janji Tuhan. takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, Dengan penuh iman saudara. jangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, Kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, Perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. sumber Kemenanganku, Katakan Dia sumber kemenangan. kemenangan. Lagi saudara, Kaulah sumber kemenangan. sumber kemenanganku. Haleluya. Kalau kita beriman, maka jadilah, kata Tuhan, penuh dengan kemenangan tahun yang baru ini. Dan Bapak Ibu, sebelum nanti VOV akan memberikan kesaksian, biarlah kita boleh sambut dengan lagu Sambut Sang Raja. VOV untuk mempersiapkan diri. Mari kita sambut Sang Raja. Puji Dia. Mari kita puji namanya, Dia yang maha
maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, dan VOV yang berwarna-warni sudah siap untuk memuji Tuhan. Silakan. Di
Haleluya. Selamat tahun baru saudara-saudara semua. Di ibadah pertama di tahun 2025 ini, saya mengucap syukur sama Tuhan buat kebaikan Tuhan sepanjang tahun yang sudah saya lewati bersama keluarga di tahun yang lalu. Saya mengucap syukur, sungguh Tuhan begitu baik. Setiap langkah Tuhan selalu pimpin. Dan kemarin saya berulang tahun, terima kasih sama Tuhan. Dan satu hal yang saya syukuri, saya ada di tempat ini beribadah sejak saya masih muda. Dan saya bersyukur, berterima kasih firman itu yang menumbuhkan sampai saat ini. Yaitu saudara-saudara, buat kita setia ikut Tuhan. Dan dalam wadah PDAMS ini, saya mengajak saudara-saudara kita semua bersama, bergandengan tangan, bekerja, melayani Tuhan. Kita bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, sama Tuhan masih beri kita kesempatan. Saya percaya bahwa tahun 2025 seperti nyanyian yang baru saja dibawakan, Tuhan berjalan bersama kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Elis. Terima kasih juga kepada VOV, luar biasa. Dan semuanya ini boleh menguatkan kita. Kalau masih ada, masih dibuka satu kesempatan kepada Bapak Ibu mungkin yang mau. Puji Tuhan, Bapak Alfred, haleluya. Saya mengucap syukur selama tahun 2024 itu saya mengalami banyak percobaan, terutama secara fisik ya. Sejak Agustus saya pingsan di lift. Dan selama itu sampai akhir tahun itu benar-benar kayak orang yang dibilang sakit ya enggak, sehat juga enggak. Jadi pada 2 minggu, 3 minggu lalu saya ke Singapura menemui 3 dokter sekaligus ya. Karena sebelum saya pergi itu, saya terjadi lagi, tapi nggak sempat pingsan. Jadi saya di Singapura pertama itu bertemu dengan dokter THT, di mana ada gejala vertigo. Tapi dia menyarankan saya ke endokrin dan jantung. Ya tapi terutama jantung lah sarannya. Setelah itu kami pergi ke endokrin, semuanya baik. Dan sarannya lagi ke jantung. Jadi kebetulan di situ, di satu lantai itu juga rekannya dia, mau nggak dia ada dokternya sekarang? Oke, saya bilang. Jadi ke dokter itu, dia periksa dari hasil-hasil dari sini semua. Dia bilang kalau menurut saya, apa yang you rekam di sini semua, jantungnya tuh normal sih dia bilang, nggak ada apa-apa. Ya coba aja dia bilang kita lihat beberapa hari. Pulang dari situ, kita pergi ke daerah kota, nggak berapa jam tuh kejadian lagi saya. Jadi itu sempat juga waktu mau berangkat dari Jakarta ke airport, dari airport jalan itu kan cukup panjang. Jadi tengah jalan saya tuh sempat mau pingsan lagi, sampai minta kursi dorong didorong. Jadi kejadian di Singapura itu saya telepon dokternya, bisa nggak kita kembali lagi? Oke, dia bilang datang aja. Udah itu dia bilang sarankan datang kita pasang Holter katanya langsung 5 hari. Jadi dalam pembicaraan dia itu adalah worst case-nya itu adalah pacemaker dipasang. Wah, saya bilang pacemaker. Jadi dalam hati saya, Tuhan jangan kasih pacemaker lah. Kayak nawar gitu ya. Tapi saya klaim tiap hari, dalam 5 hari itu. Tuhan saya nggak perlu pacemaker. Setiap hari saya klaim. Walaupun kelihatannya gagah tapi juga dipasang pacemaker itu kan kayak gimana ya.
Jadi setiap hari dia bilang lebih baik tuh kalau selama dipasang pacemaker tuh direcord kejadian ini supaya tahu apa sebabnya. Dan betul setiap hari itu ada aja episode seperti itu. Mau pingsan, mau pingsan, mau pingsan. Jadi 5 hari itu kayak ya orang nunggu vonis lah gitu ya. Tapi saya yakin, saya klaim terus tiap hari, pagi, siang, sore. Begitu hari tanggal 24 kalau nggak salah ya, atau ya saya datang ke situ, ketemu dokternya sore hari. Waktu dia ngeliat hasilnya, ini mah bagus sekali katanya. Nothing wrong with your heart. Wah, puji Tuhan saya bilang. Nah, terus duduk begitu, dia ngeliat begitu, saran saya dia bilang, obatnya ini kamu nggak cocok, obat blood pressure yang kamu pakai sudah 10 tahun dipakai. Dia ganti obat. Kita lihat lagi dia bilang, kamu makan obat ini 2 minggu, 2 bulan. Setelah itu kembali lagi sini. Jadi makannya tuh besok pagi. Begitu saya makan, puji Tuhan sampai sekarang, seperti saya itu sembuh total. Saya yakin itu memang Tuhan menyembuhkan saya. Jadi saya bersyukur bahwa memang seperti nyanyian itu, Tuhan jalan beserta kita. Saya bersyukur tahun ini saya meninggalkan yang lama dan hidup dengan yang baru. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatannya. Luar biasa Bapak Ibu. Sungguh kesaksian yang luar biasa dan menguatkan kita. Dan kita percaya dan kita lihat sendiri. Karena waktu kejadian di lift, kebetulan kami ada di depan. Dan saat ini kita lihat Pak Alfred luar biasa. Gagah, betul gagah Pak. Karena Tuhan yang bikin gagah. Amin. Silakan Pak Gun. Selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi Ibu Elizabeth bersaksi pertama kali di sini, saya di belakang seolah ada flashback sedikit. Kalau Ibu Elizabeth sudah sekian lama, saya hitung-hitung kemarin juga, saya sudah hampir 20 tahun di AMS. Yang mau saya saksikan di sini, ya ada beberapa di sini jemaat yang mungkin kita masih, saya sama Lena belum masuk jenjang pernikahan, sudah kenal, sudah tahu. Bahkan dalam pemberkatan pun saya ingat sekali ada beberapa jemaat di sini, ada Pak Setiadi, ada Bu Elizabeth yang ikut dalam pemberkatan. Satu hal yang saya mau sampaikan di sini, sepanjang saya ikut AMS, begitu banyak berkat, bukan hanya berkat, firman yang Tuhan sampaikan dari Bapak Gembala dulu sampaikan, itu terjadi. Tuhan itu benar-benar luar biasa. Kalau ada lagu yang mengatakan bahwa saat ini yang mungkin kita juga beberapa kali nyanyikan, sekali Yesus selamanya Yesus. Tapi kalau saya sih bilangnya sekali AMS selamanya AMS. Apapun yang terjadi, tetap AMS. Saya dari pemberkatan kemarin juga, bukan kemarin ya, Desember, anak saya yang paling besar, mungkin dulu beberapa jemaat tahu di sini masih digendong-gendong. Benar gak? Dari sekolah minggu di sini, bertumbuh di sini sudah 17 tahun. Dan saya dari dulu juga pernah mungkin saudara-saudara ingat pernah saya kesaksian. Saya itu dari dulu kan saya di belakang di multimedia. Selalu di dalam hati, kagum gitu kalau melihat orang-orang tua di sini. Saya ingat ada Pak Waluyo, Pak Robi, itu sampai terus datang ke tempat ini sambil bergandengan tangan. Saya dari dulu punya kepengen seperti itu. Dan ya puji Tuhan, saya melihat di sini itu menjadi panutan iman saya juga bahwa tidak akan pernah lepas itu apa yang menjadi impian keinginan saya itu. Dan puji Tuhan, selama saya di AMS, seperti tadi saya katakan, Tuhan itu
memenuhi apa yang pernah dikatakan. Bahkan pada saat saya ingat sekali pada saat saya melakukan keberanian untuk melakukan pernikahan, itu saya ingat sekali itu Bapak Gembala, karena pada saat saya mau menikah, itu kondisi saya punya usaha waktu itu sedang sangat minus-minusnya. Tapi tahun itu Bapak Gembala mengatakan tahun pintu yang terbuka, sehingga saya sama Lena berani masuk ke dalam pintu itu ke dunia pernikahan. Dan puji Tuhan sampai saat ini tidak pernah berkekurangan. Tuhan selalu penuhi. Puji Tuhan. Dan terakhir, saya juga teringat minggu lalu Pak Wagem Alvin menyampaikan pesan dan kesannya. Tahun 2025 adalah tahun pertumbuhan iman, tahun pertumbuhan pelayanan. Nah, ini awal tahun. Kalau kita manusia ini katakanlah di saat ini, kalau kan ada perusahaan besar, katakanlah perusahaan yang masuk Fortune 100, membuka lowongan yang besar, pasti kita semua berlomba-lomba mau mendaftar. Benar gak? Perusahaan besar, pasti salary-nya besar, fasilitasnya besar. Tapi saya mau menyampaikan sesuatu. Ini ada satu perusahaan yang lebih besar daripada apa yang pernah ada di dalam Fortune 100. Perusahaan kerajaan Allah. Yang seluruh dunia punya cabang di mana-mana. Cabangnya begitu besar. Salah satunya adalah di AMS. Tahun 2025, Pak Wagem juga, saya percaya Bu Wagem juga, AMS membuka lowongan yang sangat besar. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Alvin, tahun pertumbuhan pelayanan. Ayo kita bekerja di ladang Tuhan. Salarinya sangat besar. Ya kan? Upahnya sangat besar. Ada sukacita, ada damai sejahtera dan kehidupan kekal. Itu yang tidak terbayarkan dan tidak pernah terhingga. Mungkin itu aja yang saya mau bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima kasih Pak Gunadi, dan saya percaya sama seperti saya Bapak Ibu pasti diberkati melalui kesaksian-kesaksian hari ini. Kita membuka tahun 2025 ini dengan penuh iman, percaya bahwa semua itu yang kita dengar semua adalah apa yang sudah dialami. Bukan katanya, kita lihat sendiri. Dan kita semua yang akan mengalami di tahun 2025 ini. Dan nanti giliran Bapak Ibu yang akan menyaksikan di tempat ini. Amin. Amin, luar biasa. Dan mari kita mau sambut firman Tuhan. Nanti dengan hormat Bapak Alfred yang akan membawakan doa firman. Kita siapkan hati kita. Katakan, Tuhan sungguh terlalu besar. Apa yang Kau buat buat kami. Mari kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu mahal, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita hargai pengorbanan Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan yang telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk pengorbanan-Mu, dan untuk darah-Mu yang tercurah untuk pada kami. Pada tahun baru ini Tuhan, pimpin kami untuk mendetek jalan ini. Kami meninggalkan tahun 24 yang banyak pencobaan dan menapak hidup yang baru bersama-Mu. Tuhan, jalan bersama kami Tuhan. Kami akan mengikuti jalan-Mu Tuhan. Kamu akan mengikuti terang-Mu Tuhan. Dan pada pagi ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini untuk menjadi pegangan kami, untuk menjadi jalan kami, untuk menjadi penerang kami di tahun 2025 ini. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi diingatkan handphone untuk bisa di silent. Kita mau mempersiapkan hati kita, menunjukkan pandangan kita hanya kepada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat tahun baru untuk saudara semua. Senang kita bisa bersama di dalam ibadah pertama tahun 2025 ini. Tadi sudah ada pujian, sudah ada juga kesaksian, dan Pak Saudara izinkan saya bersaksi sebentar. Ya, puji Tuhan. Nah, tahun 2024, tahun yang pergumulan untuk saya pribadi pada awal sampai pertengahan tahun, tapi puji Tuhan dari pertengahan sampai akhir Tuhan sudah tolong saya. Dan bulan Desember untuk kita semua itu bulan Natal dan bulan liburan untuk saudara. Kalau untuk hamba Tuhan atau pendeta kayak saya itu bulan yang paling melelahkan, ya, banyak pelayanan. Tapi yang saya mau saksikan di dalam bulan Desember, waktu kita Natal di sini tanggal 14, saya lihat yang duduk itu sampai ke luar, ya, di lorong dan sampai ditambah kursi. Saya tidak tahu itu apakah lebih banyak tahun 2024 yang hadir Natal daripada 23 sebelumnya. Tapi yang pasti saya tahu, seminggu kemudian tanggal 21 itu Natal Kaum Muda di Cianjur. Dan Natal Kaum Muda Cianjur itu lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Ya. Gereja di Cianjur itu penuh sampai ke atas.
banyak kaum muda dari gereja lain yang kita nggak undang, mereka datang semua. Tapi di saat yang sama saya juga pelayanan di Samarinda, disampaikan oleh gembala di sana, tahun ini yang datang Natal lebih banyak dari tahun yang sebelumnya juga. Lalu tanggal 25 kami Natal di Cianjur, Yayasan Kabar Baik, dan hal yang sama terjadi. Lebih banyak juga yang datang kepada Tuhan di ibadah Natal tanggal 25 itu. Tanggal 26 saya Natal di daerah Jember, namanya Sukowono. Ya, kecamatan, tapi gerejanya lebih besar daripada GPDI Cianjur, hampir sebesar Yayasan Kabar Baik. Dan dia juga bilang yang datang ibadah Natal tahun ini 2024 lalu lebih banyak dari tahun sebelumnya. Jadi satu hal yang saya pelajari, Tuhan bekerja lebih besar pada tahun kemarin itu, ya. Banyak orang kembali dipanggil oleh Tuhan untuk datang beribadah kepadanya. Jadi betul tadi kata Pak Gunadi, ini perusahaan yang terbesar secara spiritual. Jadi kalau ada kesempatan, mari join bergabung. Dan sekali lagi, satu hal lagi sebelum saya berterima kasih kepada saudara, walaupun saya bukan gembala saudara, tapi kebaikan hati saudara sudah banyak memberkati hidup pelayanan saya. Seperti jas yang saudara lihat ini, kainnya ini diberikan oleh salah satu keluarga dari sini, dan juga dijahit. Saya dikenalkan oleh penjahitnya juga oleh satu keluarga dari sini juga, dan dibayarin lah pokoknya ya, diberkati begitu saudara. Dan juga kalau saudara lihat badan saya yang ramping ini, ternyata ada beberapa dari saudara yang tidak suka ya. Jadi waktu Natal kemarin banyak yang kasih saya kue tart ya, kue coklat, kue spiku, banyak. Dan terima kasih Tuhan berkati. Saya selalu doakan semua yang berkati saya. Tapi saya tidak makan banyak yang seperti itu saudara ya. Cuman satu potong aja. Yang makan banyak itu anak dan istri saya. Ya, dengan hormat istri saya itu dia pandai bikin kue. Jadi dia selalu kalau ada kue baru tuh dia cobain. Ya, karena dia pengen tahu ini gimana, apa aja rasanya dan lain sebagainya. Tapi ya terima kasih Tuhan Yesus memberkati, dan kita masuk kepada tahun 2025 dengan satu tema Tuhan Yesus tidak berubah. Mari kita buka satu ayat yang ada di Ibrani pasal 13 yang ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam ayat yang barusan kita baca dibagi dua kelompok. Satu kelompok ada satu pribadi yang namanya Yesus, satu kelompok lain adalah kelompok waktu, di mana dibilang Yesus tidak berubah atau Yesus tetap sama kapanpun waktunya. Jadi kita lihat ada satu keberadaan yang tidak tergantung atau tidak terpengaruh oleh waktu. Padahal kita diajar waktu merubah segalanya. Ya, time changes everything. Manusia suka tidak suka, siap tidak siap, mau tidak mau akan berubah seiring berjalannya waktu. 10 tahun lalu dibanding sekarang seharusnya kita lebih bijaksana dibanding 10 tahun yang lalu. Apalagi 20 atau 30 tahun yang lalu. Waktu merubah semua. Ya. Apa yang kita pakai, baju pun akan berubah, apa yang kita miliki, kulit kita akan berubah, kekenyalan kulit kita juga akan berubah, rambut akan berubah, pola pikir semua
tidak ada yang kebal terhadap waktu. Ya, nggak ada yang imun. Imunitas kita lemah karena waktu itu berpengaruh sangat besar. Karena waktu, nah ini agak sulit saudara, jadi saya mohon perhatian saudara. Karena waktu merubah segalanya, artinya segala sesuatu itu relatif. Segala sesuatu itu nisbi itu tidak mutlak. Ya, semua yang ada di dunia ini tidak pasti. Karena apa? Karena berubah dan segala sesuatu ini saling terhubung, saling bergantung. Gak ada satu orang pun yang bisa bilang dan boleh, gua mah bisa. Mau-maunya gua, suka-sukanya gua ambil keputusan gua sendiri. Gak peduli orang mau kerjain apa, gak bisa. Karena apa? Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini saling terikat, saling tergantung. Apa yang terjadi di satu sisi dunia lain akan mempengaruhi kita. Ya, perang di Israel, perang di Ukraina, Rusia, itu berpengaruh kepada sisi dunia yang lain. Perangnya di mana? Terus Yaman, Houthi, pemberontak, bikin selat, saya lupa nama selatnya, tapi itu mempengaruhi harga minyak, harga gas. Pokoknya apa yang berlaku di satu sisi dunia lain akan berpengaruh kepada kita. Harga juga, harga selalu berubah. Enggak ada di sini yang jualan barang atau ngambil barang, harganya tetap sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Karena apa? Harga itu tergantung kepada berbagai macam faktor. Jadi relatif, tidak ada yang tetap. Semua akan berubah pada waktunya. Nah saudara, karena semua itu terus berubah, dan perubahan itu sudah terjadi dan akan terus terjadi seperti itu, manusia di dalam hatinya akan memiliki satu kerinduan. Bukan akan, manusia punya satu kerinduan. Apa? Dia ingin satu titik dalam hidupnya segala sesuatu itu seimbang. Jadi kalau bahasa ilmiahnya titik equilibrium, titik keseimbangan. Gua gak mau ngoyo kerja terlalu capek, tapi gua juga pengen punya cukup berkat supaya bisa menikmati hidup. Gitu ya. Dimana satu titik ini titik yang akan mendatangkan satu rasa puas, rasa kesempurnaan di dalam hidup seorang manusia. Ngerti ya? Jadi ada satu titik di mana manusia itu cari terus. Ini nih yang enak nih, begini nih gua. Yang gua pengen nih begini. Kalau gua udah dapat begini, tenang hidup gua. Kalau gua udah punya ini, seimbang semua. Gua gak mau banyak macem-macem lagi. Kalau gua dapat apa yang gua mau, udah. Nah, itu disebut titik equilibrium, titik keseimbangan, titik dalam tanda kutip kesempurnaan. Dan itu juga akan berubah. Sistem politik yang 10 tahun lalu beda dengan zaman yang sekarang. MK baru saja merubah kembali keputusan. Dulu dibilang kalau mau jadi calon presiden minimal presiden threshold 20%. Sebelumnya tidak begitu, dibikin 20%. Terus MK rubah kembali. Selalu berubah untuk apa? Untuk mencari satu titik kesempurnaan. Sistem ekonomi, kedamaian, semua itu selalu berubah. Karena apa? Karena ada satu keinginan di dalam diri manusia mendapatkan titik kesempurnaan itu, keseimbangan itu. Ya. Dan tidak pernah akan berhenti. Semua akan terjadi berhubungan, masing-masing akan tetap dalam satu rotasi yang sama. Kenapa? Karena faktor-faktor yang menentukannya pun berubah-ubah. Nah, semoga saudara belum bingung ya.
masih bisa ikutin saya. Jadi tidak ada kesempurnaan, tidak ada sesuatu yang perfect. Tapi apakah kesempurnaan itu? Kesempurnaan adalah saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan atau kita perlukan dan kita memilikinya dalam jangka waktu yang lama. Kalau bisa selamanya, dalam pengertian tidak berubah. Saudara punya suami yang setia. Saudara punya anak yang dengar-dengaran. Saudara punya orang tua yang sehat. Saudara punya usaha yang lancar. Semua yang saudara inginkan, butuhkan, saudara punya. Puji Tuhan kan, hidup kayak udah sempurna apa? Semua yang gue inginin gue ada, gue punya. Nah, kata sempurna sendiri itu adalah memiliki pengertian utuh atau lengkap. Ya. Makanya kenapa hidup kita susah, kenapa hidup kita terus selalu kayak berputar di lingkaran yang sama. Karena kita terus cari itu. Jadi takut saya. Itu bunyi yang tidak pernah ada sebelumnya. Nah, waktu Yesus bilang atau di dalam Ibrani bilang Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, artinya apa? Dia satu-satunya yang tidak berubah di dalam dunia yang selalu berubah, ya kan? Dia satu-satunya yang tidak berubah di antara kita yang selalu berubah. Dan kita tahu yang selalu berubah tidak pernah bisa kita andalkan. Ya, orang yang bilang A minggu lalu, B hari ini, C besok lusa, itu tidak bisa kita andalkan. Orang yang berjanji 5 tahun lalu, D 2 minggu lalu, E 2 minggu ke depan, F tidak bisa kita andalkan. Kenapa? Kita tidak bisa berdiri atas sesuatu yang berubah. Kita hanya bisa berdiri teguh atas sesuatu yang mantap, yang solid. Makanya Yesus selalu dibilang batu karang yang teguh. Batu karang itu tidak berubah-ubah. Makanya dibilang Yesus Kristus itu tidak berubah. Kapan? Kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah itu di Ibrani. Tapi kalau saudara lihat, kita lihat di Keluaran 3 ayat 14. Saya akan bikin agak cepat, nggak ada waktu. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Kenapa Tuhan bilang begini? Waktu Musa tanya kepada Tuhan, Tuhan kalau mereka tanya siapa yang mengutus aku, menanyakan siapa namamu, apa harus kujawab? Bilang saja, aku adalah aku, I am that I am. Akulah aku yang telah mengutus kamu. Nah ini satu kalimat, satu identitas yang Tuhan nyatakan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Ini pelajaran yang sangat dalam, tapi kalau secara sederhananya saudara, aku adalah aku, I am that I am, artinya adalah aku yang ada sekarang dan aku yang sudah ada dan aku yang akan tetap ada. Ya. Jadi aku sekarang sudah ada, sudah jadi seperti aku dari dulu dan aku akan tetap seperti ini sampai selama-lamanya. Cuman satu pribadi yang boleh ngomong, aku masih seperti yang dulu. Cuman Tuhan. Kalau saudara begitu salah. Karena kita yang dulu tidak lebih baik daripada kita yang sekarang. Sekarang saudara percaya kan saudara lebih baik daripada dulu? Iya. Kalau ada orang yang pribadi yang bisa bilang aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai. Cuman Tuhan yang boleh bilang begitu dan bisa bilang begitu. Jadi Tuhan masih menunggu sampai sekarang untuk siapa? Untuk saudara yang masih dibelenggu oleh dosa, masih dibelenggu oleh pengalaman-pengalaman masa lalu, hal-hal daging, hal-hal duniawi.
Cuman dia yang boleh begitu. Manusia tidak bisa, tidak mampu dan tidak akan pernah. Jadi saat dia bilang aku adalah aku, itu menggambarkan keberadaan dia yang tidak tergantung dan tidak dipengaruhi oleh apapun. Makanya dibilang kesempurnaan adalah milik Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak dipengaruhi oleh apapun. Dia tidak berubah. Sedangkan yang tadi saya bilang dari awal, segala sesuatu yang di dunia ini berubah. Walaupun kita cari kesempurnaan, harga yang baik. Zaman Pak Harto itu dolar tidak dilepas dengan harga pasar kan. Dolar itu dipegang oleh pemerintah. Kalau pemerintah tidak kuat, devaluasi, dikasih naik itu rupiah. Dikasih naik itu rupiah. Dikasih naik itu dolar. Tapi sekarang dibebaskan dengan harga pasar. Semua mencari titik keseimbangan yang tidak pernah ada kalau kita cari di luar Kristus. Makanya Tuhan tidak pernah bikin hidupmu sempurna. Karena kalau hidupmu sempurna, kamu tidak cari Tuhan. Kamu sudah puas dengan dirimu, dengan hidupmu, dengan keluargamu, dengan pekerjaanmu. Kalau ada saatnya Tuhan izinkan sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan yang buruklah. Itu terjadi untuk menyadarkan kita bahwa hidupmu tidak sempurna karena hidupmu selalu berubah. Bergantunglah, berharaplah, andalkan aku Tuhan yang sama dulu, sekarang dan selamanya. Jangan cari kesempurnaan, keutuhan hidupmu dari hal yang di luar aku. Cari di dalam aku. Kenapa? Aku bisa diandalkan karena aku tidak berubah. Aku tetap sama. Saudara, kalau saudara ngadepin orang yang berubah-ubah, capek. Punya pegawai yang berubah, capek. Punya pasangan yang berubah-ubah, capek. Punya bos atasan yang berubah-ubah, apalagi lebih capek. Makanya Yesus bilang, aku tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Coba cari aku lebih sungguh lagi, mendekat kepadaku, belajar layani aku. Bekerja di ladang yang aku sudah buka 2000 tahun lalu. Di Keluaran 3 ayat yang ke-14, itu menggambarkan kekekalan dan tidak bisa berubahnya dia. Kalau orang tidak berubah, satu hal yang tidak berubah, itu disebut apa? Konstan. Ya. Konstan itu terus saja. Stabil. Bukan labil. Selalu kebalikannya begitu. Bukan labil, bukan berubah-ubah. Kemarin iya, sekarang enggak. Besok iya, lusa enggak lagi. No, stabil dia. Ya dan amin apa yang dia katakan. Dan dia selalu setia memenuhi janjinya. Itu Tuhan. Makanya di ayat yang ke-15, coba kita baca ayat yang ke-15. Berfirmanlah Allah kepada Musa, begini kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Itulah sebutanku turun-temurun. Jadi perhatikan saudara, apa yang Tuhan bilang kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel. Aku ini Tuhan nenek moyangmu. Abraham, Ishak dan Yakub. Aku sudah menjadi Tuhan mereka sejak dahulu. Malah Yesus bilang di Yohanes, sebelum Abraham ada, aku ada. I am, aku sudah ada. Jadi dia bilang, aku Tuhan dari dahulu. Dan coba kita lihat ayat yang ke-16-nya. Dan katakan kepada mereka, Tuhan Allah, diulang lagi. Nenek moyangmu Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku juga mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi Tuhan mau bilang, aku Tuhan masa lalumu, tapi aku juga Tuhanmu yang sekarang karena aku tahu apa yang kau alami di Mesir dan aku mengutus hambaku Musa untuk menyelamatkan engkau, menarik engkau keluar dari Mesir.
Dan ayat 17, aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, Het, Amori, Feris, Hewi, Yebus, ke satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Jadi saudara lihat ya, aku menuntun kamu keluar dan masuk ke satu negeri yang berlimpah. Dia Tuhan masa lalu, dia Tuhan masa kini, dan dia Tuhan masa depan. Itu Tuhan yang kita kenal. Tuhan yang sudah bekerja dari zaman Abraham, Musa, itu Tuhan yang kita sembah. Yang kita sayang saat ini juga sama, saudara. Jangan saudara pernah bilang, kenapa Tuhan tidak bikin lagi mujizat seperti membelah laut? Kenapa Tuhan tidak pernah kasih lihat lagi mujizat turun api dari langit? Kenapa Tuhan tidak pernah kasih lihat lagi mujizat seperti air sungai Yordan kering begitu kaki imam-imam melangkah maju? Kenapa Tuhan tidak pernah membuat lagi mujizat seperti zaman Yesus? Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, setiap hari itu terjadi. Dan hal yang begitu akan selalu membuat kita berpikir bahwa Tuhan yang masa lalu itu lebih hebat, lebih baik. Dan kita selalu jadi mengingat-ingat masa lalu. Ya, waktu saya ibadah akhir tahun di Cianjur, itu yang jadi tema khotbah. Di pengkhotbah 7 ayat 10, coba buka, semoga betul. Ayat 10. Jangan mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukan berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Saudara kan sering kan, zaman dulu mah lebih enak. Zaman dulu lebih enak karena saudara tidak bisa paham dengan apa yang terjadi dengan zaman sekarang. Ya. Sebetulnya zaman sekarang jauh lebih enak. Ya. Nah, saya tidak mau terlalu lama di situ. Tapi kadang kalau kita bilang, aduh dulu kok Tuhan bekerja luar biasa ya. Ini si Revi ini gak kayak papahnya. Memang betul. Saya gak suka babi hong, saya gak suka duren, saya gak suka batu. Betul, saya tidak seperti papah saya ya untuk hal tersebut. Tapi kebanyakan saudara sadar aja. Ya, apalagi yang sudah di atas umur 5-60 itu selalu bilang, wah zaman dulu lebih enak, waktu saya muda gak bisa dibandingkan dengan pemuda sekarang apa segala macam. Pengkhotbah bilang, kalau kamu bilang seperti itu kamu tidak berhikmat. Karena kalau kamu punya hikmat kamu gak akan ngomong seperti itu. Artinya apa? Kalau kita sudah baca Ibrani 13 ayat 8 bahwa Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang dan selamanya. Kalau kita bilang dahulu lebih baik dari sekarang, artinya apa? Yesus yang kita sembah, yang kita kenal, tidak sama baiknya dengan masa yang lalu. Kita akan bilang Yesus lebih baik dulu. Dia tidak baik lagi sekarang. Pertolongan Tuhan begitu besar zaman dulu. Tapi zaman sekarang tidak ada lagi. Itu juga yang Tuhan inginkan, bahwa kalau aku sudah menolongmu saat 2, 3, 40 tahun yang lalu, aku yang sama tidak berubah tetap bisa menolongmu hari ini dan besok dan selamanya. Tuhan yang tidak berubah tidak perlu, tidak butuh untuk dibanding-bandingkan dengan apa yang dia kerjakan. Setiap masa ada orangnya. Setiap orang punya masanya masing-masing. Kita tidak bisa bandingkan masa dulu, wah dulu ada Paulus ya, ada Petrus, itu kan orang-orang hebat, mujizat terjadi. Terus zaman sekarang memang Tuhan tidak percayakan
ada orang-orang yang seperti itu. Karena apa? Kuasanya tetap sama. Yesus bilang kamu akan melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan. Malah lebih besar lagi dia bilang. Jadi saudara yang kekasih. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Coba 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Jadi dia awalnya setia, dia tetap setia dan dia akan tetap setia. Itu tidak berubah. Karena apa? Karena dia, dirinya Allah itu tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Tidak dapat menyangkal janjinya, firman-Nya. Dalam bahasa New King James Version itu tidak setia disebut faithless. Kalau setia, faithful. Faithless, faithful. Kalau kita believe not, kita tidak percaya. Faithless, tidak ada iman, tidak setia. He abide, tapi dia tetap melekat. Faithful, dengan setia. Artinya apa? Kesetiaan dia tidak terpengaruh oleh apa yang kita kerjakan. Orang beriman pasti setia. Orang beriman pasti setia. Tidak punya iman, tidak akan bisa disebut setia. Lawan kata dari setia adalah apa, saudara? Ayo. Lawan kata dari setia apa? Berubah katanya. Ada lagi yang punya pendapat lain? Lawan kata dari setia adalah khianat, berkhianat. Sini. Satu sisi setia, satu sisi khianat. Ayat yang tadi bilang, kalaupun kita tidak setia atau berkhianat, dia tetap setia. Kepada apa? Kepada firman-Nya. Setia dan khianat sebetulnya dua jenis karakter atau sifat yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi atau manusia dimanapun. Tapi itu dipengaruhi oleh pribadi, apa yang ada di dalam dirinya. Kalau orang sudah setia, ya, misalnya suami atau istri setia. Kalau seorang suami sudah setia bawaannya, atau pasangan setia, istri setia. Mau dia ada dimanapun, di tengah-tengah lawan jenis, mau dia digoda, di WA orang lain apa segala macam, kalau memang bawaannya sudah setia, dia tetap setia. Mau pergi kemanapun gak akan berubah, dia akan tetap setia. Tapi kalau orang memang sudah punya hati berkhianat, mau kita bilang, lu kalau mau keluar rumah bilang sama gua. Ya, habis itu lu keluar rumah, lu nyalain tuh location. Lu nyalain location supaya gua bisa lihat di mana lu. Terus kalau udah nyalain location nanti lu udah sampai kasih tahu gua. Terus lu video call. Gua gak mau lu kirim foto, karena gua tahu itu foto bisa diedit. Lu video call sama gua. Nanti lu udah beres urusan rapat gitu, lu kasih tahu gua lagi. Terus lu video call selama lu pulang di mobil. Mau udah kayak dikerangkeng kayak begitu, kalau memang hatinya punya khianat, sudah tidak setia, akan berkhianat tetap. Kenapa saya bicara begitu? Karena setia dan khianat ini benihnya beda. Kalau khianat ini benihnya dari setan, dari dosa. Sedangkan setia itu adalah benih dari iman dan salah satu buah roh adalah kesetiaan. Saudara yang kekasih, makanya banyak sekali contoh di dalam Alkitab.
Atau tadi soal istri ya, kalau ada pegawai yang loyal sama kita, karyawan yang loyal, mau dia ditawarin, ayo pindah. Saya kasih you gaji 2 kali lipat. Lu kerja di gua. Benefitnya bukan BPJS lagi, prudensial asuransinya. Kenapa saya sebut merek ya? Pindah pokoknya. Nah, kalau memang bawaannya tidak punya kesetiaan, pindah dia. Tapi kalau pegawai sudah setia, biarin gaji dipotong misalnya ya. Gaji telat, contoh aja. Majikannya galak, baik hatinya, cuman mulutnya aja jahat, kata papa saya kan. Nggak ada yang gitu ya saudara, nggak ada yang gitu ya. Kalau hati baik, mulut harus baik. Tetap dia, lu kok betah-betah amat sih di situ, kerjaannya di situ. Nah kalau tadi Pak Gunadi kan bilang sekali AMS tetap AMS gitu ya. Kalau memang orang dasarnya udah setia, mau diapain, mau diajak. Itu kalau mau ngomong soal setia itu ya, di Cianjur, saya nggak tahu di sini, tapi di Cianjur itu jemaat kami GPDI itu yang ngajak untuk kebaktian di gereja lain. Itu tante saya aja yang di belakang, yang suka datang sama mama, itu dia masih suka diajak sama gereja lain. Ada yang malah jemaat diajak, yuk kita udah aja ke Konghucu. Ada lagi yang gembala gerejanya ngajak jemaat kami. Bagus jemaat itu lapor ke saya. Terus saya bilang, jemaat itu bilang, ya nggak bisa dong, saya udah punya kandang sendiri. Ya, nggak bisa saya pindah-pindah gitu. Nah tapi artinya apa? Kalau orang sudah punya setia, mau digoda seperti apapun dia akan tetap setia. Tapi kalau dasarnya hianat, nggak ada yang goda pun dia yang cari godaan itu pergi kemana-mana. Nggak tenang hatinya kalau nggak digoda tuh. Makanya kan godain kita dong, godain kita dong. Nah, itu yang memang hatinya udah ada hianat saudara. Makanya Sadrah, Mesah, Abednego. Mereka ada di Babel, di negara lain. Terus dibilang harus sembah patung. Kalau enggak akan dimasukkan dapur api. Mereka bilang apa? Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami, dia akan lakukan. Tapi kalaupun dia tidak, perlu Tuhanku tahu, kami tidak akan menyembah Allahmu. Kami tetap menyembah Allah kami. Itu yang namanya setia. Ya. Itu yang Tuhan bilang. Bahwa apa? Kesetiaan itu tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi, oleh respon apapun yang dia terima. Karena apa? Setia tidak perlu alasan, hianat juga tidak perlu alasan. Saudara, makanya saudara suka lihat kan ada orang yang berselingkuh. Terus ketahuan gitu selingkuhannya. Padahal istrinya lebih cantik ya. Ya kan? Pernah kan? Pernah. Nggak, sekarang nggak usah ngomongin orang lah ya. Itu kan dosa katanya. Kita ngomongin bintang film aja. Bintang film ada bintang film ini. Ya bintang film bukan orang ya. Kan bintang di atas. Ada satu, ya namanya Hugh Grant. Ya kan orang Inggris. Istrinya Elizabeth Hurley, Liz Hurley. Kurang gimana cantik itu Liz Hurley. Pernah dinobatkan salah satu wanita tercantik di dunia. Ini Hugh Grant tetap aja selingkuh, berkhianat, maaf bicara dengan PSK. Artinya apa? Memang ini hianat dan setia ini sudah ada di dalam dirinya. Dan yang mau Tuhan sampaikan, aku tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu aku setia kepada nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku tetap setia kepadamu dan aku akan tetap setia juga kepada keturunanmu selanjutnya. Nah saudara, Tuhan sudah setia kepada zaman orang tua kita. Dan Tuhan tetap setia sama waktu kita masih hidup. Dan Tuhan yang sama juga akan tetap setia menjaga dan menyertai anak-anak keturunan kita. Karena dia tidak pernah berubah. Kesetiaannya tidak terpengaruh, tidak dirubah. Tidak ada yang sanggup merubah kesetiaan Tuhan. Saudara,
Jadi saya catat di sini. Tidak mungkin orang yang berselingkuh itu setia pada Tuhan. Tidak mungkin orang yang selingkuh itu beriman kepada Tuhan. Karena kalau orang yang beriman, dia pasti setia pada Tuhan dan pasangan. Saudara yang kekasih, orang seperti Yudas mau sedekat itu pun dengan Yesus. Kalau memang hatinya sudah tidak baik, dia tetap berkhianat. Akan satu orang dari cuman satu bangsa Israel. Coba buka Yosua 7 ayat 1. Yosua 7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang yang dihususkan. Karena Akan dia mengambil barang yang dihususkan. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ini cerita yang terkenal. Sebelumnya bangsa Israel sanggup menghancurkan, merubuhkan tembok Yeriko hanya dengan memutarinya sambil memuji Tuhan. Begitu mereka mau serang Ai yang jauh lebih kecil. Yang mereka bilang, kita gak perlu kirim pasukan full, setengah aja. Kita kemarin bisa menang lawan Yeriko, masa kita gak bisa menang lawan Ai? Dan akhirnya apa? Menurut cerita, menurut sejarah, mereka kalah. Karena apa? Karena ada satu orang Akan yang berubah setia. Jadi, jangan kejayaan masa lalumu, kejayaanmu yang kemarin, itu membuat kamu bangga hari ini. Dan membuat kamu terbuai bahwa kalau Tuhan sudah tolong, Dia akan tolong juga hari ini. Tapi kamu lupa satu hal. Kamu harus tetap setia. Maaf. Ini yang harus kita ingat. Tuhan sudah tolong orang Israel punya kemenangan yang luar biasa besar sebelumnya. Tapi begitu mereka menghadapi musuh yang lebih kecil, kalau mereka berubah setianya, kalah. Jadi yang saya ingin kita ingat saudara, kita sudah setia tahun lalu. Mari tahun ini kita tetap setia. Besok, lusa, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun berikutnya. Karena apa? Karena ingin kita mengalami Tuhan yang sama. Sumber kemenangan kita dahulu. Tetap berperang bersama dengan kita hari ini dan seterusnya. Dia sudah setia. Bagian kita tinggal setia juga. Enggak minta banyak-banyak Tuhan. Nah saudara, saya mau tutup dengan satu cerita. Ya, pemain musik boleh maju ke depan. Ada satu kitab di Perjanjian Lama namanya Hosea. Nabi Hosea dipanggil oleh Tuhan. Terus bilang Tuhan, "Hei, hambaku, nikahi itu Gomer, wanita sundal itu." Dan karena dia nabi, dia menikahlah dengan Gomer, punya 3 anak. Fatsal ke-1 bicara begitu. Fatsal kedua, istrinya Gomer, dia meninggalkan Hosea. Dia lupakan dan dia selingkuh, dia tinggalkan, dia berkhianat terhadap Hosea. Dan sampai akhirnya di Fatsal yang ketiga, Hosea disuruh oleh Tuhan, tebus istrimu dari pasar budak. Karena Gomer ini istri yang kotor, istri yang sudah jatuh di dalam dosa. Sampai dia berganti-ganti lelaki dan akhirnya dia jadi budak manusia dan dijual. Dibilang tebus, bayar, beli. Dan Hosea akhirnya beli kembali itu Gomer. Dan kita tahu itu adalah gambaran dari Israel terhadap Allahnya.
Bagaimana Israel yang tidak setia, yang sering membelakangi Allahnya, yang sering mengkhianati penebusnya. Tapi penebusnya tidak pernah lalai. Penebusnya selalu menunggu waktu. Untuk apa? Untuk menebus mereka kembali, membebaskan mereka kembali dari belenggu dosa. Kita yang tidak setia, tapi Dia yang selalu setia. Kita yang banyak kekurangan, banyak kesalahan. Tapi Tuhan yang selalu benar, rela menunggu kita untuk kembali kepada Dia. Waktu Hosea menebus Gomer, pada fatsal-fatsal berikutnya, akhirnya sampai fatsal ke-11, barulah dibilang, Gomer kembali kepada Hosea. Saudara, kesetiaan ini tidak bisa melihat situasi. Makanya di setiap pemberkatan nikah selalu ada kata-kata, ya, aku berjanji akan merawat, melindungi, mengasihi, mencintaimu walau saat sakit atau sehat, duka atau suka, berkekurangan atau berkelimpahan. Artinya apa? Kesetiaan tidak diukur dari apa yang terjadi di sekitar kita. Kesetiaan kita ukurannya cuma satu, Tuhan Yesus. Makanya Yesus inginkan melalui ayat Ibrani 13 ayat 18 itu. Dia sudah menjadi contoh untuk kita. Mari kita memiliki kesetiaan yang tidak transaksional. Aku setia kalau aku dibayar. Aku setia kalau aku dinafkahi. Aku setia kalau aku diberkati. Aku setia sama Tuhan kalau aku dilindungi. Aku setia sama Tuhan kalau aku dibela. Tapi miliki kesetiaan seperti Hosea kepada Gomer. Seperti Tuhan kepada umatnya. Kesetiaan yang transformasional. Kesetiaan yang merubah. Saudara, saya percaya tahun 2025 jauh lebih baik. Kenapa? Karena Tuhan yang sama yang sudah bela kita masih akan tetap bela kita tahun ini dan seterusnya. Demikian firman Tuhan, saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan. Saya undang para pelayan maju dan kita akan nyanyikan lagu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, memulihkan hidupku.
melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ya Bapa dalam surga, ya Yesus Juru Selamat kami, Roh Kudus yang tinggal di dalam kami. Ini yang menjadi pengakuan iman kami. Semua boleh terjadi hari ini oleh karena kuasa darah-Mu, kuasa darah yang sudah membebaskan, menebus kami dari dosa 2000 tahun yang lalu. Dan masih tetap kami percaya ada kuasa di dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan yang sudah kami terima selama tahun 2024. Dan kami tetap percaya Tuhan yang sama akan bersama dengan kami tahun 2025 ini. Oleh karena itu saudara, angkatlah roti ini tinggi-tinggi di atas kepala yang menjadi lambang penghormatan bagi tubuh Kristus. Mana roti dari surga yang dipecah-pecahkan karena pelanggaran dan dosa kita. Sehingga di dalamnya kita boleh mendapatkan kepuasan yang tidak pernah tergantikan. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengucap syukur di atasnya, lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan satu kesadaran bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita sudah boleh ada karena apa yang Dia kerjakan. Dan sudah selesai pekerjaan keselamatan di atas kayu salib. Kita akan makan roti ini dengan penuh rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sekarang mari saudara angkat perlahan-lahan anggur ini. Dan demikian firman Tuhan, ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan Dia, Yesus yang sudah menjadi juru selamat. Yesus yang tidak pernah berubah, kasih dan kuasanya dulu, sekarang dan selamanya. Dia yang sudah menyelamatkan kita dari dosa di atas kayu salib. Dia yang akan tetap memegang, menuntun tangan kita untuk melangkah di dalam tahun ini.
dengan penuh rasa syukur dan percaya ada kuasa di dalam darah Yesus Kristus. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita tinggikan Dia. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita nyanyi dengan segenap hati, segenap suara, tinggikan Dia, hanya Dia. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Saya undang dengan hormat Bapak Agus untuk maju dan berdoa. Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, di awal tahun 2025 ini Tuhan, Engkau memperingatkan kami kembali ya Bapa, bahwa kesetiaan mengiring Engkau Tuhan, itu luar biasa Tuhan. Engkau Tuhan yang sama, yang memberkati kami waktu-waktu yang lalu. Engkau juga Tuhan yang sama, yang akan memberkati kami waktu-waktu akan datang. Kami tidak akan pernah takut, karena kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini, kuasa Roh Kudus-Mu yang telah disampaikan melewati hamba-Mu, Pendeta Revi Awandatu ya Tuhan. Pakai dia Tuhan, lebih hari, lebih heran Tuhan, oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan ya Bapa, untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, benar-benar Engkau melawat kami, pribadi lewat pribadi di tempat ini Tuhan, untuk mengiring Engkau dengan tulus ikhlas, bahwa Engkau adalah penyelamat kami, Engkau adalah penolong kami, dan Engkau adalah pembebas kami ya Tuhan. Tidak ada yang kami takutkan di tahun 2025, asalkan bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur kami menyambut tahun 2025 bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami anak-anak-Mu ya Tuhan di tempat ini, biarlah mempunyai buah-buah roh kesetiaan yang dari Engkau ya Bapa, sehingga kami mengiring Engkau sampai selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Kau berkati juga Revi, keluarganya, dan juga Ibu Gembala di tempat ini, beri kesehatan, kekuatan dari Engkau. Terima kasih ya Bapa, agar pelayanan di AMS ini lebih hari lebih heran, dan banyak orang datang ke tempat ini melihat bukti-bukti nyata anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih Pak Agus dan jemaat, untuk silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan, tetapi sebelumnya marilah kita mau terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Dan hari ini, saat ini kami mau memberi. Tuhan yang telah memberkati kami, biarlah kami juga boleh memberkati pelayanan Tuhan karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, nanti sambil kantong persembahan dijalankan, kita juga akan diberkati dengan satu hal yang kita tunggu-tunggu, ayat
tahunan ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengambil satu kertas yang akan dibagikan buat Bapak Ibu. Kita angkat pujian Berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kita beri sekali lagi. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sekalian. Di akhir kebaktian kita pada awal tahun ini, saya juga ingin mewakili Jemaat AMS berterima kasih untuk pelayanan dari Bapak Pendeta Revi Awandatu kepada kami yang tidak hanya hari ini mengajarkan kita untuk setia, tetapi sudah mencontohkan kesetiaan dalam melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan terus pakai 2025 ini lebih luar biasa lagi. Kepada adik-adik sekolah minggu bisa masuk ke ruangan karena nanti dengan hormat untuk memberikan doa berkat juga sekaligus mendoakan anak-anak sekolah minggu. Kami dengan hormat minta kesediaan dari Bapak Pendeta Revi. Mari Bapak Ibu kita mau bangkit berdiri. Kita angkat pujian, oh besar anugerahnya. Besar anugerahnya, Dia besar, besar kuasanya, tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Besarlah kasih Allah. Oh besar, besar anugerahnya. Dia besar, besar kuasanya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Ini yang kami yakini Tuhan, kebesaran kasih-Mu yang sempurna, yang mengizinkan kami masih boleh ada sampai hari ini. Bersyukur untuk penyertaan, pengiringan-Mu, pemeliharaan-Mu. Sampai saat ini kami boleh ada. Seberapa banyak kami ada, dengan seberapa banyak kondisi kami datang tetap untuk beribadah, memuji, meninggikan nama-Mu. Bersyukur untuk apa yang sudah Kau perbuat. Bersyukur untuk apa yang Engkau sedang perbuat. Dan selalu bersyukur untuk apa yang akan Kau perbuat di dalam hidup kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini. Engkau yang maha mengetahui, Engkau yang melihat apa yang kami butuhkan, apa yang kami inginkan, kiranya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang sudah memberkati kami, tetap memberkati kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Khususnya dengan buah-buah roh yang kami boleh miliki. Kesetiaan yang sudah Kau tunjukkan, boleh kami berikan kembali kepada Engkau di tahun 2025 ini. Kami mau kembalikan segala puji, hormat, syukur kepada Tuhan yang sudah begitu baik. Dan kepada Tuhan yang akan selalu tetap baik di dalam hidup kami. Bapa dalam surga, di hadapan kami ada anak-anak-Mu. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan dalam pertumbuhan mereka secara fisik maupun secara rohani. Engkau yang campur tangan di dalam perkembangan IQ mereka, perkembangan emosi mereka. Saat mereka di rumah maupun di sekolah, penyertaan-Mu senantiasa ada. Malaikat-Mu menjaga dan melindungi mereka semua dari segala hal yang tidak baik. Keluarga yang mereka tinggal di dalamnya juga Engkau berkati, sehingga mereka boleh dibesarkan di dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Orang tua mereka juga Engkau berkati dengan hikmat yang takut akan Tuhan. Sehingga dari masa mudanya anak-anak ini boleh mengenal dan takut kepadamu Tuhan. Dan belajar Tuhan Allah yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Terima kasih untuk persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Kami sudah terima. Kami sudah awali tahun baru ini dengan ibadah, dengan satu syukur, perjamuan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sudah menjaga akan tetap menjaga dan menyertai kami. Bapa dalam surga, berkatilah mereka semua yang bekerja, yang memiliki usaha. Apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, selama itu kebaikan, Engkau akan perbuat berhasil. Dimanapun mereka berada, mereka menunjukkan anak-anak yang terang, karakter Yesus boleh ada di dalam hidup mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan, untuk semua yang sudah setia ambil bagian, menjadi pelayan di dalam setiap ibadah. Hamba-Mu percaya tidak ada jerih lelah yang sia-sia di dalam pelayanan mereka terhadap Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya kami akan maju berjalan dari kemenangan kepada kemenangan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan sekarang saudaraku, marilah kita angkat kedua tangan kita. Arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Dia. Terimalah berkat rahmat dari Allah yang menjadi Bapa kita. Kasih sayang, damai sejahtera Yesus Kristus. Dan juga penyertaan, kekuatan dari Roh Kudus senantiasa mengikat kita PDAMS mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan kembali datang yang kedua kali. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.